makin panas. Denny Siregar sindir soal nafsu politik AHY. Tamparannya keras, masih anak manja sok ngatur negara. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Tahun 2024 masih lama, namun seperti kita lihat hingar-bingar siapa pasangan capres dan cawapres sudah kita lihat. Berlomba-lomba partai yang ngebet pengen berkuasa semacam PKS dan Demokrat berlomba-lomba memoles calon mereka dan berlomba-lomba pula meramaikan dunia pencapresan dengan membuat cocok logi, mencocokkan pasangan mereka dengan Pangeran Cekias itu. Di mana-mana terlihat Pangeran Cekias melakukan konsolidasi politik, melakukan pencitraan untuk menaikkan elektabilitasnya, sehingga semakin dipastikan bahwa Demokrat tidak akan mengambil calon lain kecuali mencalonkan putra sulung SBY itu. Seperti dilansir dari laman suara.com, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terlihat berani tampil mengungkapkan pemikirannya soal politik di Indonesia. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga sering memberikan kritikan kepada pemerintah. Apakah itu juga sebagai strategi AHY untuk mendapatkan simpati masyarakat? Menyadur dari Hoax.id, pegiat media sosial Denny Siregar memberikan pernyataan dan sindiran tegas kepada Ketum Partai Demokrat, AHY serta sejumlah kader lainnya. Secara khusus, Denny menyoroti kembali terkait kritikan pedas yang dilayangkan Partai Demokrat kepada pemerintah beberapa waktu lalu terkait penanganan pandemi virus corona. Kala itu pihak Demokrat kompak mendorong agar pemerintahan Presiden Jokowi melakukan lockdown demi penanganan pandemi COVID-19 yang lebih cepat. Denny mengatakan apabila pemerintah saat itu benar-benar mendengarkan permintaan dari Partai Demokrat, maka bisa jadi Indonesia saat ini akan resesi besar. Kata Denny Siregar melalui jejaring akun media sosial Twitter pada Rabu 8 September 2021, kalau dulu nurutin saran Agus Harimurti Yudhoyono dan orang-orang Partai Demokrat yang teriak-teriak lockdown sampai mulut mereka berbusa, Indonesia bisa terjun ke jurang resesi sekarang. Lebih lanjut, Denny juga menyebut putra mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tersebut sebagai anak manja yang kebanyakan gaya mengatur negara. Padahal, kata Denny, AHY saja untuk mandiri mengurus dirinya sendiri saja susah. Anak manja kok sok ngatur-ngatur negara. Disuruh mandiri aja susah, imbuhnya. Kalau saya boleh menilai, kapal Demokrat yang sejak lama oleng dan mulai bocor, kini semakin mengkhawatirkan. Karena terbukti AHY masih terlalu hijau dengan sikap yang kekanak-kanakan selama memimpin partai berlambang Mercy itu. Mentalitas para kader yang bagi saya terlihat asal Bapak SBY senang juga semakin memperburuk citra Demokrat sampai pertengahan 2021 ini. Kalau mau selamat, dalam artian lolos syarat minimal untuk mengirim wakil partai sebagai anggota parlemen pada Pileg 2024 nanti, Partai Demokrat rasanya butuh keajaiban. Polesan-polesan pada diri AHY terus dilakukan. Jajak pendapat dari lembaga survei juga terus diperhitungkan. Selain tokoh muda lain seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan, nama AHY kerap masuk dalam urutan. Ya meskipun sampai saat ini elektabilitasnya masih jauh dari harapan. Meski begitu, Demokrat tetap pede menjagokan AHY bagi mereka. Pilpres masih 3 tahun lagi. Masih banyak waktu yang bisa digunakan untuk memoles elektabilitas dan popularitas sang Pangeran Cekias kebanggaan SBY ini. Sehingga apapun dilakukan SBY, termasuk mendukung putranya mati-matian. Urusan poles-memoles memang ahlinya Demokrat. Dengan dalang terkenal bernama Susilo Bambang Yudhoyono, Demokrat sudah membuktikan kejayaannya dari partai kecil yang baru lahir jadi partai penguasa 2 periode dan partai besar sampai saat ini. Polesan-polesan SBY pada putranya itu sudah semakin terasa. Gaya pidato dan cara AHY tampil di depan media mirip sekali dengan bapaknya. Tapi itu tidak bisa menjadi patokan, bukan? Meski potensial, namun langkah Pangeran Cekias maju sebagai Capres 2024 bisa jadi hanya sebuah ilusi. Ibarat kapal Demokrat harus siap-siap menghadapi karang besar yang bisa menghancurkan partai itu. Saran saya, kalau para kader yang masih di sana mau cari aman, segeralah berpikir buat cabut dan mencari partai baru. Seperti Ruhut Sitompul dan Ferdinand Hutahayan itu loh yang sudah bertindak cerdas. Kalaupun ada, paling partai yang pada Pileg 2019 kemarin peroleh suaranya di luar 3 besar. Iya, kalau tidak masuk PAN, PKS atau memperkuat barisan Amin Rais dengan partai umat bentukannya. Bagaimana menurut Anda? Demokrat terkapar gak mampu serbu seorang Denny Siregar. Denny, ngelawan gua sendirian aja gak sanggup, apalagi ngelawan Jokowi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Denny Siregar menyindir kader-kader Partai Demokrat yang ramai membalasnya usai menyindir Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Denny Siregar menyindir bahwa seluruh kader Demokrat saja tidak mampu melawannya yang hanya sendirian. Melalui akun @denny_siregar7 pada Senin 19 Juli 2021, ia mengatakan, "Lah ngelawan gua sendirian aja, seluruh kader Demokrat kagak sanggup. Gitu kok mau ngelawan Jokowi." Sebelumnya, para elit Partai Demokrat memang ramai membahas Denny Siregar yang menyindir SBY soal kasus korupsi proyek Hambalang. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ossi Darmawan menyindir bahwa Denny Siregar mungkin adalah binatang film masa depan Hollywood. Namun hal tersebut buru-buru diralatnya. Bintang, ralatnya. Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, juga turut membalas dengan proyek Hambalang sebenarnya dapat diteruskan. Herzaki mengatakan bahwa proyek tersebut bisa diteruskan, namun dibuat menjadi candi oleh Presiden Jokowi. Kata Herzaki juga, Jokowi bisa mengurangi korban jiwa warga andai saja di awal tidak mengentengkan pandemi COVID-19 ini demi ekonomi. Deputi Bakomstra Demokrat Ricky Kurniawan juga turut menyindir keras dengan menyebut Denny binatang sinetron Congor TV. Ia mempertanyakan apa hebatnya Denny selain membuat hoax yang menyebabkan pandemi mewabah di Indonesia. Ricky pun mengungkapkan bahwa ribuan rakyat mati sekarang dan ia juga menuding Rocky turut andil sebagai penyebabnya. Tak ketinggalan Syahrial Nasution yang merupakan Deputi Balitbang Partai Demokrat juga turut membalas Denny. Kata Syahrial, hebat itu pemimpin bengis yang menilai tumbangnya ribuan nyawa manusia lewat statistik, kemudian bazar RP-nya bekerja puja-puji. Mustahil SBY mampu bermain sinetron di tengah malam buta sambil nenteng-nenteng beras, ganggu rakyat tidur saja, bawa-bawa lampu kamera segala, mereka besok mau kerja, katanya. Demikian beberapa balasan dari para elit Partai Demokrat yang berhasil dikumpulkan MakassarTerkini.com. Adapun cuitan Denny Siregar yang dipersoalkan adalah komentarnya soal munculnya SBY di film Hollywood The Tomorrow War. Kata Denny pada Minggu 18 Juli 2021, apa hebatnya ya, muncul cuma sekian detik doang, sedangkan Hambalang muncul seumur hidup, kata Denny pada Minggu 18 Juli 2021. Dalam politik kalau mau sukses ya jangan baper, karena politik selalu mengalir sesuai dengan berbagai kepentingan. Prabowo yang dulunya berhadap-hadapan dengan Jokowi di Pilpres, sekarang jadi salah satu menterinya Jokowi yang gak macam-macam dan membela kebijakan Presiden Jokowi. Karir Prabowo di militer memang sudah tidak ada, namun sebagai seorang politisi, Prabowo tergolong senior. Tidak tahu bagaimana cara pintar membuat panggung politik buat dirinya tanpa merusak hubungannya dengan atasannya, yakni Presiden Jokowi. Apa yang ditulis oleh Denny Siregar di cuitannya yang bikin istrinya AHY meradang sampai ngadu ke Presiden Jokowi itu sebenarnya sekedar asumsi berdasarkan perilaku AHY sendiri kan? Benar tidaknya asumsi itu tergantung dari reaksi AHY. Kalau saya jadi AHY, saya akan melarang istrinya bereaksi keras karena seandainya membenarkan apa yang sering disebut publik terhadap klan Cikeas, yakni baperan. Kekalahan AHY terhadap Denny Siregar pun dimulai dari sana. Wong Denny Siregar itu hanyalah rakyat jelata seperti saya dan para pembaca. Ngapain sih diurusin? Ngapain dibiarkan? Jadi bikin diri sendiri meradang di depan publik? Penting gak sih buat masa depan Partai Demokrat? Apakah Denny ini seorang lawan yang sepadan, yang akan meningkatkan derajat AHY di dunia politik jika AHY melawannya? Denny juga bukan sedang maju di pilkada menjadi lawan AHY kan? Bagaimana menurut Anda?